Shalom. Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah setahun lebih kita mengalami masa pandemi COVID-19 ini, dan tanggapan orang-orang di seluruh dunia berkisar, ada yang panik dan ada juga yang tidak peduli. Kita tentu ingin menghindari kedua ekstrim ini. Ibu Bapak, daripada kita khawatir berlebihan atau panik berlebihan tentang hal-hal yang sebagian besarnya ada di luar kendali kita, baiklah kita pada saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita ingin memperkuat iman kita dengan pandangan tentang tujuan kekal kehidupan kita. Deskripsi Yerusalem baru yang disampaikan oleh Rasul Yohanes pada waktu dia dibuang ke Pulau Patmos pada masa tuanya, ini bisa kita lihat dimulai dari pasal 21 ayat yang ke-9 dan diakhiri pada pasal 22 ayat yang ke-5 yang menggambarkan keadaan kekal kita dan manfaat yang menyertainya. Semakin kita merenungkan hal ini, tentu semakin besar kerinduan kita kepada Tuhan. Perikop ini mendorong kita sebagai orang-orang yang percaya untuk berfokus pada apa yang termasuk dan yang tidak termasuk di dalam kerajaan surga. Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penglihatan Yohanes di sini menggambarkan tidak adanya 4 hal di dalam ayat firman Tuhan yang telah dibaca. Yang pertama, di dalam kerajaan sorga dikatakan tidak ada bait suci. Kita tahu bahwa bait suci adalah tempat di mana Tuhan menempatkan hadirat dan juga kemuliaannya, tempat yang dipisahkan, tempat yang ditutup seperti apa yang kita lihat di dalam bangsa Israel. Ini berarti sebuah bait suci yang melayani 2 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu tempat Tuhan bertemu dengan umatnya. Yang kedua, memisahkan manusia dari Tuhan yang suci dengan dinding, tirai, halaman, imam dan korban yang bertindak sebagai penyangga antara orang-orang dan Tuhan yang suci atau kudus itu. Mereka semua mengingatkan orang-orang bahwa Tuhan adalah suci dan kemuliaan Tuhan adalah api yang bisa saja menghanguskan orang-orang yang bertatap muka. Tuhan juga marah dengan dosa. Tetapi di langit dan bumi yang baru yang dikatakan di dalam kota, di dalam Wahyu ini, kota suci Yerusalem baru tidak diperlukan lagi bait suci dalam tanda kutip secara fisik. Mengapa hal itu dikatakan tidak diperlukan lagi atau tidak ada lagi bait suci? Alasannya ada 2. Yang pertama, karena manusia tidak perlu lagi pergi ke bait suci untuk bertemu dengan Tuhan, karena Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya. Seluruh kota adalah rumah Tuhan, sehingga bait suci tidak diperlukan lagi. Kedua, bait suci yang dimuliakan ini dibasuh bersih oleh darah anak domba atau darah Yesus Kristus, sehingga dia tidak memiliki alasan untuk takut akan kekudusan atau murka Allah. Ada darah Yesus yang melayakkan semua orang yang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, tidak ada cahaya.
Maksudnya ialah tidak ada cahaya bulan dan matahari. Membuat Yesaya pasal 60 ayat 19 menubuatkan saat ketika cahaya matahari dan bulan ini digantikan oleh cahaya abadi Tuhan. Terang diberikan oleh kemuliaan Allah sehingga semua bangsa dapat berjalan di dalam terang itu. Ini juga memenuhi nubuat Yesaya di dalam Yesaya pasal 60 ayat 3 dan 5 yang mengatakan kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu ini juga menambahkan gagasan tentang raja-raja dari bangsa-bangsa yang akan membawa kemuliaan mereka ke Yerusalem. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 3 dikatakan di sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Orang-orang yang telah ditebus dari segala bangsa-bangsa, kini mereka akan membawa serta identitas budaya mereka yang telah dimurnikan. Semua keragaman, keunikan mereka tanpa rasa superioritas akan berfungsi untuk mengagungkan Tuhan yang kita sembah untuk selama-lamanya. Dan kemuliaan Allah itu diperlihatkan oleh anak domba atau Yesus Kristus yang adalah terang itu. Sekali lagi kita harus mengingat sifat simbolis dari Wahyu ini. Ini bukan tentang benar-benar tentang bagaimana kita akan melihat saat kita bergerak dalam kekekalan, tetapi kemuliaan Tuhan akan diperlihatkan saat cahaya terang Kristus bersinar. Hal yang ketiga ialah tanpa malam atau tidak ada malam. Ini mengacu pada fakta bahwa gerbang Yerusalem akan selalu tetap terbuka. Mereka tidak akan pernah takut lagi akan bahaya dari bangsa asing atau serangan-serangan dari bangsa asing, karena ada hadirat Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Dan selanjutnya bangsa-bangsa akan masuk dan membawa segala kekayaan mereka. Tentu kekayaan ini bukan kekayaan yang bersifat fisik, tetapi suatu kekayaan yang tidak dapat terbakar, yaitu perbuatan baik mereka yang mencerminkan kemuliaan Allah. Dan hal yang keempat ialah tanpa dosa. Dikatakan di dalam kerajaan Allah tidak akan ada yang najis, tidak ada orang yang melakukan kekejian atau dusta. Mereka yang tetap dalam dosa tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Segala sesuatu yang dapat menghalangi akses kepada Allah dan penyembahan kepada Allah dilarang. Ini juga memperingatkan kita semua, apabila kita telah merasa nyaman dengan kehidupan di dalam keberdosaan kita perlu mengingat lagi, tidak ada yang najis yang akan memasuki kekekalan. Jadi mengapa kita menginvestasikan waktu kita kepada hal-hal yang tidak berharga? Dikatakan di dalam firman Tuhan, hanya mereka yang namanya ada dalam kitab kehidupan anak domba, mereka yang ditebus oleh darah anak domba yang akan masuk ke Yerusalem baru. Inilah orang-orang yang telah berpaling dari kehidupan keberdosaan dan mengalami pertobatan dengan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus yang senantiasa menginginkan kekudusan yang tanpanya kita tidak bisa melihat Allah. Ini adalah gambaran agung dari
warisan kita, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat tayu, yang tersimpan di sorga di masa depan. Namun, seberapa sering pemahaman kita tentang penglihatan ini diselimuti oleh penderitaan dan kebingungan. Tentu, di dalam setiap kehidupan kita pernah mengalami masa-masa penderitaan, masa-masa pergumulan kehidupan kita. Ada seseorang yang menceritakan bagaimana ketika istrinya melahirkan anak kedua mereka. Dia membawa putranya ke rumah sakit untuk menggendong adiknya, adik perempuannya yang baru lahir, tetapi dia tidak bergerak atau bersuara. Ternyata anak keduanya ini lahir mati atau meninggal ketika dilahirkan. Saat sang ayah bergumul untuk bagaimana menjelaskan ini kepada putranya yang masih kecil, dia sebenarnya ingin anaknya ini atau putranya ini tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Namun di saat-saat seperti ini, sulit bagi siapapun untuk melihat kebaikan Tuhan itu. Apalagi putranya yang masih kecil, yang masih belum mengerti. Jangankan anak kecil, mungkin kita yang sudah dewasa juga terkadang sulit melihat kebaikan Tuhan ketika pergumulan permasalahan sedang terjadi di hadapan kita. Mungkin di dalam hari-hari kita atau minggu-minggu kita telah menimbulkan ketakutan yang sedemikian rupa sehingga pengakuan kita terhadap kebaikan Tuhan menjadi kabur. Atau mungkin berita tentang kepanikan dan ketakutan di sekitar kita atau di dalam hidup kita telah membuat kita atau anak-anak menjadi bermimpi buruk. Kita semua perlu diingatkan bahwa Tuhan selalu baik. Dia selalu mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaannya dan kebaikan kita tentunya. Bahkan ketika kita tidak mengerti caranya. Tuhan selalu menggerakkan kita menuju tujuan akhir penciptaan kita. Di dalam kekekalan, semuanya adalah bait suci. Semuanya adalah cahaya kemuliaan Allah. Kegelapan malam menghilang dan dosa tidak menemukan jalan masuknya. Di dalam kerajaan Allah, semua tanda dan simbol yang kita hayati pada saat ini, baik itu kalau di gereja, baptisan kudus, perjamuan kudus, pernikahan dan sebagainya, segala simbol itu nanti akan menjadi kenyataan. Kita tidak perlu berkumpul lagi untuk merayakan perjamuan kudus, mungkin kita akan menikmati perjamuan bersama anak domba di dalam kekekalan. Tidak akan ada lagi kebutuhan akan seranak kasih karunia. Mereka tidak akan diperlukan karena manfaatnya sudah menjadi milik kita yang berlimpah oleh karena kasih karunia Allah. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, setiap tanda dan simbol yang kita terima dengan iman akan menjadi kenyataan di Yerusalem baru. Kehadiran Tuhan yang memberi hidup akan menjadi milik orang-orang yang sungguh, orang-orang kudus dalam kelimpahan. Semoga perenungan kita atas kebenaran-kebenaran ini memenuhi kita dengan harapan antisipasi yang besar akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti Rasul Yohanes yang tetap dipakai oleh Tuhan di dalam masa tuanya, kita yakin dan percaya orang tua kita juga tetap dipakai oleh Tuhan di dalam masa tuanya. Juga semua kita yang ada di sini, dari yang muda sampai yang tua, kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan memakai kita semua untuk kemuliaan kerajaan Allah. Amin.